Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Hai semua, perkenalkan nama saya Wahyu Ervalisa, NIM 11910623962 dari kelas 6D Manajemen Pendidikan Ekonomi. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, kita kan sering mendengarkan kata ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih ekonomi itu? Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga. Sedangkan nomos, yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Jadi, secara garis besar, ekonomi ini dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau peraturan rumah tangga ataupun manajemen rumah tangga. Berikutnya pengertian ekonomi menurut Profesor Paul A. Samuelson. Menurut Profesor Paul A. Samuelson ini, ekonomi itu merupakan suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai jenis cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Nah, selanjutnya pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif, yang kedua adalah ekonomi teori, dan yang ketiga adalah ekonomi terapan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang ekonomi deskriptif. Apa sih ekonomi deskriptif itu? Ekonomi deskriptif ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang permasalahan, kejadian, dan peristiwa ekonomi berdasarkan fakta atau kenyataan yang sesungguhnya. Yang kedua, ekonomi teori. Sudah jelas ya, ekonomi teori ini membahas tentang kumpulan-kumpulan teori di bidang ekonomi yang menjelaskan hubungan sebab akibat, cara kerja, sistem ekonomi. Teori ekonomi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekonomi makro. Ekonomi makro ini membahas tentang cara bekerjanya sistem ekonomi sebagai suatu keseluruhan. Dalam analisisnya bersifat global sehingga tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Sedangkan objek material dalam ekonomi makro ini dimulai dari mempelajari susunan perekonomian dari segala segi. Selanjutnya, prinsip ekonomi. Ada yang tahu apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi ini adalah pedoman melakukan tindakan ekonomi di mana yang di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Berikutnya, prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Dua adalah penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, dan yang ketiga penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan. Yang terlebih dahulu saya akan menjelaskan penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi ini merupakan tindakan yang didorong oleh keinginan memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan pengorbanan tertentu. Mengenai bentuk-bentuk penerapannya dalam kegiatan konsumsi dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah membuat skala prioritas kebutuhan. Cara ini dilakukan dengan menyusun kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan kebutuhan mana yang pemuasnya dilakukan setelah kebutuhan lain terpenuhi. Yang kedua adalah membeli alat pemuas kebutuhan yang berkualitas baik dengan harga relatif murah. Dan yang ketiga, bersikap hemat dalam memanfaatkan alat pemuas kebutuhan. Yang kedua, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi ini merupakan tindakan yang didorong oleh keinginan menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan sejumlah tertentu sarana atau alat produksi yang dimiliki dalam kegiatan produksi. Adapun penerapan prinsip ekonomi dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah membuat barang atau jasa yang dibutuhkan dan disukai oleh masyarakat. Yang kedua adalah mendirikan pabrik di lokasi yang strategis. Yang ketiga, menekankan biaya produksi seminimal mungkin
namun bukan berarti mengurangi bahan baku atau memberikan upah serendah-rendahnya kepada karyawan. Dan yang terakhir adalah penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan perdagangan. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan perdagangan ini merupakan tindakan yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari kegiatan jual beli barang dan jasa. Dalam kegiatan perdagangan ini, adapun penerapan prinsip ekonomi yang dapat dilakukan yang pertama adalah berusaha mendapatkan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dan bermutu tetapi dengan harga yang relatif murah. Yang kedua, menjual barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau dan sesuai dengan daya beli masyarakat, tetapi tetap menguntungkan. Yang ketiga, selalu memberikan pelayanan yang terbaik saat melayani pembeli. Adapun manfaat prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan prinsip ekonomi ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan di berbagai kegiatan ekonomi mana saja. Seseorang atau badan usaha yang menerapkan prinsip ekonomi ini akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Berikut beberapa manfaat yang dapat dari penerapan prinsip ekonomi ini. Yang pertama adalah mencegah adanya pemborosan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Yang kedua, melakukan pemenuhan kebutuhan secara terencana dan teratur. Dan yang ketiga, memupuk semangat untuk selalu mempunyai perhitungan dari segala tindakan ekonomi yang dilakukan. Selanjutnya, motif-motif ekonomi. Motif ekonomi ini adalah segala sesuatu yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah motif intrinsik. Motif intrinsik ini adalah keinginan melakukan tindakan ekonomi yang timbul atas kemauan sendiri. Contohnya, saat haus datang, saya ingin membeli sebotol air mineral. Yang kedua adalah motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik ini adalah keinginan melakukan tindakan ekonomi yang didorong oleh lingkungan atau orang lain. Contohnya, saat teman saya membeli celana jeans karena ingin mengikuti mode. Dan yang terakhir adalah macam-macam motif ekonomi. Macam-macam motif ekonomi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah motif individu. Motif individu ini terdiri dari yang pertama adalah motif memenuhi kebutuhan, yang kedua motif mencari kekuasaan ekonomi, yang ketiga motif mencari penghargaan, yang keempat motif sosial. Sedangkan motif perusahaan ini terdiri menjadi tiga, yaitu motif mencari laba, motif menghasilkan produk tertentu dengan biaya semaksimal mungkin, dan yang terakhir adalah motif menjaga-jaga kelangsungan hidup perusahaan.